Oke, saya akan lanjutkan tutorial kali ini tentang bagaimana membuat isian dari suatu tabel. Nah, sekaligus juga saya di sini ingin memberikan gambaran kepada kalian apa yang dimaksud dengan constraint primary key, apa yang dimaksud dengan constraint foreign key atau kunci tamu. Oke, saya akan coba mengisi tabel mahasiswa dulu. Atau misalnya kalau kalian ingin, saya coba mengisi tabel hobi dong gitu ya. Nah, kita coba. Klik hobinya, pastikan di sini tabelnya hobi, terus habis itu kalian klik insert. Nah, coba kalian lihat di sini ada NIM. Misalnya contoh saya masukkan NIM 123. Hobinya misalnya menggambar. Lalu simpan dengan go. Nah, otomatis di sini salah. Kenapa? Nah, lihat pesannya tidak bisa menambah atau mengupdate child draw. Nih, foreign key constraint fails. Nah, artinya begini. Coba kalian perhatikan bahwa ini keluarnya kemana ya? Oke, coba lihat desainer. Hobi ini kan terhubung dengan mahasiswa ya, one to many. NIM-nya ini adalah kunci tamu atau foreign key dari tabel mahasiswa. Artinya NIM ini harus mengacu ke tabel mahasiswa. NIM yang ditulis di hobi itu harus mengambil dari kumpulan NIM yang ada di tabel mahasiswa. Sekarang coba kalian buka tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini belum ada isinya. Cara mengetahui isinya gimana sih? Klik tabelnya terus ke browse. Kalau kosong berarti belum ada isinya. Ini cuma nama-nama kolomnya doang, nggak ada barisnya. Kalau belum ada isinya, otomatis tabel-tabel yang mengambil Nah, nih, otomatis tabel-tabel yang terelasi dengan mahasiswa, yang mengambil kunci dari mahasiswa itu nggak bisa dibuat. Project, NIM-nya ngambil dari mahasiswa. Skripsi juga ngambil dari mahasiswa, mempelajari juga ngambil dari mahasiswa. Nggak ada yang bisa dibuat dari 1, 2, 3, 4 tabel ini. Kalau mata kuliah bisa nggak? Nah, mata kuliah kan nggak ngambil tamu dari siapapun, bisa. Jadi, tabel-tabel yang bisa dibuat duluan siapa? Tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Itu aja yang baru bisa dibuat. Oke, baiklah kalau begitu. Kita isi tabel mahasiswa dulu deh, gitu kan. Klik tabel mahasiswa, caranya sama insert. Misalnya NIM-nya 123, terus habis itu tanggal lahirnya, klik aja di sini. Katakanlah dia tahunnya, oh my god. Nah, ini kita ubah aja di sini. Biasanya bisa dipilih loh ini. Kenapa tidak bisa ya? Jelek banget ya. 1990 deh. Oke. Terus habis itu nama depannya misalnya Putu. Nama belakangnya misalnya Ika. P itu deh. Jalannya ya udahlah. Kita ini aja ya. Ngawur aja deh dulu ya. Oke. Kode posnya misalnya. Aduh, ngawur aja lah. Kota. Ya. Saya isi 2 data ya. Habis 1. Nah, oke. Misalnya nih, oke, go aja deh dulu. Nah, ini udah berhasil one row inserted. Berarti udah berhasil. Saya lihat. Ini di browse ya, pokoknya. Ini ada datanya nih, thread, gitu kan. Nah, misalnya nih, saya ingin ngedit nih. Klik aja edit. Datanya misalnya, ini namanya Putu IKS. Nah, go. Gitu. Itu cara ngeditnya ya. Terus habis itu, nih copy nih. Nah, kalau misalnya kalian mengcopy nih, namanya misalnya Made Winda. Oke, ini tanggal lahirnya katakanlah. Oh iya, untuk tanggal itu gini ya formatnya. Saya lupa ngasih tahu. Tahun, bulan, tanggal, gitu. Jadi tahun, bulan, tanggal. Jadi ini artinya tahun 90 September tanggal 12 gitu. Oke, saya go misalnya. Saya biarin NIM-nya sama nih. Ini salah, kenapa? Nah, duplicate entry 123 for primary key. Artinya adalah constraint primary key atau kunci primer itu adalah sebuah constraint yang memberikan batasan pada tabel agar kolom yang menjadi primary key itu tidak boleh sama. Oke, ingat ya, tidak boleh sama. Jadi ini harus diganti gitu loh, nggak boleh sama, nggak boleh ada 2 yang sama.
Nah, jadi udah berhasil nih. Dia udah nggak sama ya, gitu. Tadi ingat ya, kalau foreign key atau kunci tamu, itu berarti constraint yang memberikan batasan kepada sebuah tabel hanya boleh berisi data yang sesuai dengan tabel acuan. Makanya tadi kan nggak bisa insert hobi karena NIM-nya belum ada. Sekarang mari kita insert ke dalam hobi. Oke, insert. Oke, NIM-nya misalnya 123. Oke. Nah, ini masih enak nih versinya, pihak adminnya dia bisa milih kayak gitu. Coba kalau misalnya ada kok yang kita harus ngetik, nah itu kadang-kadang salah ngetik. Itu yang bikin dia jadi error gitu ya. Ini hobinya menggambar. Oke, go. Nah, nih dia bisa nih 1, 2, 3 udah masuk gitu. Misalnya saya insert lagi. Saya ingin menginput yang NIM ini beda gitu loh. Saya maunya beda. Saya mau menunjukkan yang error pada kalian jadi nggak bisa deh. Kesel kan? Ya Lord. Nah, ini misalnya hobinya melukis. Nah, ini juga nggak bisa. Intinya adalah karena di sini saya kosongin, saya tidak mengambil dari yang manapun gitu. Saya harus mengambil dari sesuatu. Go. Oh iya, sorry. Di sini kenapa dia salah? Coba kalian lihat, ini NIM-nya kan kunci primer. Tadi kan 1, 2, 3 itu udah ada. 1, 2, 3 udah ada. Sedangkan dia kunci primer. Nah, kalau misalnya saya jadikan NIM dan hobi sebagai kunci primer, aturannya kan gitu ya, kalau misalnya di atribut bernilai banyak, ini saya primary nih. Dia kan udah jadi primary nih. Terus, sekarang saya insert. 1, 2, 3. Melukis. Tadi kan menggambar. Sekarang melukis. Bisa masuk gitu. Walaupun, jadi jangan melihat gini ya, ini kan NIM-nya primary key, Bu. Iya, NIM-nya primary key kok dia 1, 2, 3 kok bisa sih, Bu? Ini kan sama nih 1, 2, 3. Masalahnya adalah karena dia primary key tidak sendiri, beda dengan di mahasiswa. Di mahasiswa, coba kita lihat ya, di mahasiswa dia kan NIM itu primary key sendiri, berarti NIM aja nggak boleh sama. Sedangkan di hobi, NIM itu bergabung dengan hobi. Jadi, NIM dan hobi yang nggak boleh sama. Kalau NIM aja boleh nggak sama? Boleh. Kalau hobi aja sama boleh nggak? Boleh. NIM dan hobi yang nggak boleh sama. Artinya saya nggak boleh lagi menulis 1, 2, 3 melukis. Tapi kalau NIM 1, 2, 4 melukis boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi, karena dia kunci berdua gitu. Jadi, perpaduan dua kolom ini yang nggak boleh sama gitu. Itu maksud dari kunci primer ya. Sedangkan kalau maksud dari kunci apa namanya tamu adalah dia nggak boleh mengacu pada dia tidak boleh memiliki nilai yang berbeda dengan isi kolom acuan ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Kesalahan yang lain berkaitan dengan relasi biasanya kadang-kadang seperti ini. Kalian udah buat tabel-tabelnya, terus kalian udah buat isinya, terus baru kalian relasikan. Nah, contoh, misalnya saya punya sebuah tabel bernama sertifikat, ini baru saya buat. Kalian lihat strukturnya, dia ada kode sertifikat sebagai kunci primer, terus keterangan sebagai ya keterangan, terus ada NIM, ini maunya nanti jadi kunci tamu, cuman dia belum terrelasi ke database gitu, ke dalam tabel yang lain gitu kan. Ini udah saya set sebagai indeks, jadi dia udah indeks nih. Nah, terus misalnya saya mau isi data, ini kode sertifikatnya kan auto increment ya, lihat cara ngisinya ya. Jadi kalau auto increment kalian nggak usah isi dia, langsung aja misalnya juara 1 memancing, misalnya gitu. NIM-nya misalnya saya isi 111, go. Oke, ini kenapa dia bisa masuk untuk NIM-nya? Karena mereka belum terrelasi, ingat ya, belum terrelasi. Makanya bebas aja masukin, tadi nggak ada pilihannya kan. Nah ini kode sertifikat ini otomatis 1. Kalau nanti kalian insert lagi, misalnya, panitia lomba mancing. Nah, ini misalnya NIM-nya 111 juga. 1, 2, 3 deh, biar udah bener. Go. Oke.
ini otomatis 2, dan seterusnya, gitu. Jadi otomatis dia ya, dan nggak usah kalian isi, gitu. Oh ya, satu lagi, saya mau demokan. Kalau misalnya saya mau ngisi, boleh nggak? Oh, boleh. Misal tiba-tiba saya mau isi 1000 aja, gitu. Silakan. Ini bisa diisi, nanti jadinya 1000. Terus habis itu kalau saya mau ngisi lagi, jadinya berapa dong? Go. Dia akan melanjutkan dari nomor terakhir. Misalnya nih, saya hapus yang 1001 tak hapus. Oke. Terus saya ngisi lagi. Jadi, kok ekspor sih? Ya ampun, ya Tuhan. Insert. Oke. Aduh, saya pencet apa tuh? Go. Nah, dia akan melanjutkan ke 1002. Jadi sekali, kalau auto increment, sekali dia sudah terisi, dia akan lanjut terus, walaupun data tersebut dihilangkan. Dan sekali kalian menginterrupt memasukkan nomor tertentu, yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya, atau intinya yang lebih tinggi dari nomor terakhir, maka dia akan langsung melanjutkan. Kalian boleh nggak mengisi, misalnya, saya ingin mengisi angka 5. Nah, coba kalian coba ya, boleh nggak mengisi data yang lebih rendah dari data yang sudah pernah ada. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya nih datanya udah kayak gini, udah isi nih. Saya ingin merelasikan antara tabel mahasiswa dengan sertifikat melalui kolom NIM. Jadi ceritanya NIM ini adalah kunci tamu. Kita kembali ke relasi desainer. Nah, kalian lihat di sini kan nggak ada nih. Loh, kok tabelnya ini doang ya? Kok tabel sertifikat sama tabel satunya nggak ada sih? Oke, mungkin ini juga akan kalian temui kalau kalian udah selesai merelasikan, terus tiba-tiba kalian udah nambah tabel lagi. Caranya, klik di sini, show or hide tables list. Nah, ini ada tables listnya, kalian tinggal contreng aja dia. Oke, sertifikat nih. Oke, sekarang saya udah bisa menggeretnya, harus lembut dan pelan. Oke, klik create relationship dari NIM sekarang menuju ke NIM. Nah, kalian oke kan? Nah, di sini nggak bisa. Errornya cannot add or update a child row. Foreign key constraint fails. Biasanya kalau terkait dengan foreign key constraint fails, biasanya itu berhubungan dengan data yang nggak matching. Berarti caranya gini, lihat ke tabel mahasiswa. Ini NIM-nya adanya 123 sama 124. Ini ada tabel sertifikat. Isinya adalah, nah, ini kan cocok. Tiba-tiba ini nggak cocok. Data inilah yang bikin dia nggak cocok. Berarti gimana? Kan memang ada mahasiswa 111, yang nggak jelas lah nggak bisa. Ini bisa kalian hapus atau kalian mungkin edit. Mungkin sebenarnya bukan 111 kali, mungkin mahasiswa yang lain. Oke, biar gampang. Oke deh, kita edit aja. Misalnya ini 124. Go! Nah, lalu sekarang mari kita relasikan ya. Show, kenapa tadi tidak muncul lagi? Karena belum disimpan dong. Oke, sertifikat, saya geret. Terus ini NIM ke NIM. Oke, oke. Nah, sekarang kenapa dia hilang lagi? Show dulu, contreng dia, terus simpan. Gitu. Mana dia? Sertifikatnya dia. Nah, ini kan udah kesimpan nih. Supaya posisinya tetap di sini, simpan aja lagi. Gitu. Ini ngilanginnya gimana? Klik aja lagi. Nah, udah deh selesai. Kayak gitu ya caranya ya. Intinya kalau datanya udah ada isinya, terus kalian gagal merelasikan, itu berarti ada kemungkinan datanya nggak matching. Nah, ini kan tadi datanya isinya cuma dikit, Bu. Mahasiswa cuma 2. Terus habis itu sertifikat isinya 4. Gampang aja kita ngelihatnya. Gimana kalau datanya sudah ada ribuan? Oke, tenang. Nanti saya ajari SQL bagaimana menemukan data-data yang nggak matching. Tapi masih agak lama sih ya, jadi sabar ya.